Program saya dan PKLU GPIB membaca Alkitab bersama atau SPMAB Jumat tanggal 22 Agustus tahun 2025 pada malam hari. Selamat malam Bapak, Ibu, Opa, Oma, sahabat PKLU yang diberkati Tuhan. Salam sejahtera. Segala hormat dan kemuliaan bagi Allah Bapa yang Maha Kasih yang berada dalam kerajaan surga. Kita ketemu kembali dalam program saya dan PKLU GPIB membaca Alkitab bersama. Perkenalkan, nama saya Ibu Anita Leri, anggota PKLU Jemaat Immanuel Probolinggo. Marilah kita menyanyi dari Kidung Jemaat 309 ayat pertama. Doa pembukaan. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, Bapa yang kami kenal dengan nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami mengucapkan syukur kepadamu atas penyertaan Tuhan di sepanjang hari ini, sehingga pada malam hari ini kami masih diberi waktu dan kesempatan untuk membaca sebagian firman Tuhan. Kami mohon kuasa Roh Kudus-Mu untuk menuntun dan membimbing kami, agar benar-benar kami bisa mengerti dan menghayati semuanya. Apa yang Engkau kehendaki bagi kami di dalam firman-Mu yang akan kami baca dan renungkan, terlebih untuk memberlakukan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada Allah Bapa yang di surga. Amin. Sahabat PKLU, pembacaan Alkitab pada malam hari ini diambil dari Ester 9 ayat 29 sampai dengan ayat 32 yang menyatakan, lalu Ester sang ratu anak Abigail menulis surat bersama-sama dengan Mordekai orang Yahudi itu. Surat yang kedua ternama Hari Raya Purim. Ini dituliskan dengan segala ketegasan untuk menguatkannya. Ayat 30, lalu dituliskannya pada semua orang Yahudi di dalam ke-127 daerah kerajaan Ahasveros dalam kata-kata salam dan setia. Ayat yang ke-31, supaya hari-hari Purim itu dirayakan pada waktu yang ditentukan, seperti yang diwajibkan kepada mereka oleh Mordekai orang yang dituju itu. Dan oleh Ester sang ratu
dan diwajibkan mereka kepada dirinya sendiri serta keturunan mereka mengenai hal berpuasa dan meratap-ratap. Ayat ke-32, demikianlah perintah Ester menetapkan perihal Purim itu. Kemudian dituliskan di dalam kitab. Demikianlah pembacaan Alkitab. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Renungan pada malam hari ini dibawa perikop sebarkan kebaikan Tuhan. Surat-surat itu dikirim kepada semua orang Yahudi pada ayat yang ke-30. Seorang dokter di Kenya bernama Haron Wahira pada tahun 2007 pulang ke kampung halamannya setelah 15 tahun bekerja di kota yang besar. Karena dosanya itu ia sangat miskin, maka dengan dana yang terbatas ia pun mendirikan sebuah klinik kecil dekat sistem pengobatan subsidi. Kisahnya kemudian semakin tersebar ketika ia membuat sistem agar setiap pasien yang dilayaninya membawa satu orang lagi yang membutuhkan bantuan. Alhasil dalam kurun waktu kita tahun ada 20.000 orang lebih pasien yang dilayaninya. Tidak lama kemudian caranya pun ditiru oleh desa-desa tetangga. Dan saat diwawancarai orang wartawan tentang mengapa ia melakukannya, ia menjawab, apabila kebaikan menyebar seperti virus, maka seluruh komunitas akan menjadi sehat. Pembacaan Alkitab kita saat ini mengisahkan bahwa Ester bersama Mordekai menuliskan surat resmi yang kemudian disebarkan ke 127 provinsi kerajaan Ahasveros agar perayaan Purim tersebut dijalankan oleh seluruh orang Yahudi. Ketentuan untuk merayakan karya kebaikan Tuhan itu ia saja berlaku untuk satu generasi, melainkan juga turun-temurun, yakni agar kisah kemenangan dari Tuhan tetap dikenang dan disebarkan seluas mungkin. Dalam kehidupan sehari-hari, tanpa terkecuali, sebagai anak Tuhan, kita pun dipanggil untuk menyebarkan kasih dan kebaikannya. Demikianlah setiap langkah hidup kita dipakai oleh Tuhan sebagai dokumen kehidupan yang bersaksi tentangnya. Terlebih di zaman digitalisasi ini, penyebaran kitab kebaikan Tuhan lebih mudah untuk dibagikan. Karena itu, mari kita gunakan media sosial sebagai alat untuk memuliakan namanya. Tetaplah rasakan dan syukuri kebaikan Tuhan yang kita alami, serta bagikanlah hal itu kepada banyak orang sebagai sujud kehidupan yang berbuah, yang sekarang, yang bagi sesama manusia. Marilah kita menyanyi dari Kidung Jemaat 309 ayat yang keempat. Tak mungkin aku
Marilah kita berdoa. Marilah kita tutup dengan doa. Tuhan Yesus yang bertakhta di dalam kerajaan surga, tolonglah kami kaum PKLU untuk dapat mewujudkan tugas tanggung jawab kami, dan ajarkan kami agar tidak takut, karena Engkau Tuhan yang menyertai dan memelihara kami kini dan selama-lamanya. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua.